Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayatul Mardiah, NIM 19231068. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan sekarang beralamat tempat tinggal di Kabupaten Solok. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi upaya konservasi ikan bilih melalui pemijahan benih pada Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Singkara, Kabupaten Solok. Bab 1 Pendahuluan. Poin A. Latar belakang. Danau Singkara merupakan danau yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, yang memiliki luas sekitar 10.900 hektar dengan kedalaman rata-rata 179 meter. Danau ini merupakan badan air dengan berbagai fungsi, yaitu sumber air minum, irigasi, PLTA, pariwisata, bahkan perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Keanekaragaman ikan di Danau Singkara ini cukup tinggi, di mana terdapat 19 jenis ikan dengan ikan yang paling dominan adalah ikan bilih atau Mystasoleosus padangensis. Ikan bilih merupakan ikan yang hidup endemik atau hanya dapat hidup di Danau Singkara. Dalam arti lain, satu-satunya ada di Singkara. Ikan ini berukuran sebesar ibu jari atau sekitar 4-6 cm dan memiliki bentuk badan yang pipih dan lonjong. Ikan ini merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan selain rasanya yang enak, ikan ini juga memiliki gizi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ikan ini merupakan satu dari 84 spesies ikan di Indonesia yang langka dan terancam punah. Nah, dewasa ini, kasus kelangkaan ikan bilih atau Mystasoleosus padangensis terus meningkat setiap tahunnya. Kelangkaan tersebut terjadi karena penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan di Danau Singkara, seperti jaring dengan mata jaring berukuran yang sangat kecil dan alat tangkap yang bersifat destruktif, yaitu memakai aliran listrik dan tuba atau racun. Bahkan pada beberapa lokasi di Danau Singkara terjadi penangkapan ikan bilih dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang masih dilakukan sebagian masyarakat nelayan setempat. Wajar saja jika beberapa tahun yang lalu terjadi kasus kematian ikan massal secara besar-besaran yang terjadi di Danau Singkara. Nah, untuk mencegah kepunahan ikan bilih atau Mystasoleosus padangensis, sebenarnya masyarakat sekitar Danau Singkara beserta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan itu telah melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga kelestarian populasi ikan ini, seperti dengan melakukan pembatasan atau pengurangan eksploitasi yang berlebihan oleh masyarakat nelayan di sekitar Danau Singkara. Namun sayangnya, hingga saat ini, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan tersebut masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terbukti dengan tingginya harga ikan bilih yang beredar di pasaran akhir-akhir ini. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari situs Regional Kompas pada awal tahun 2021, ikan bilih yang beredar tinggi di pasaran itu mencapai harga 80 hingga 100 ribu per kilonya. Itu juga memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu berkisar 2-3 cm. Dengan kata lain, selain harganya yang mahal, ikan bilih yang beredar ini juga merupakan anakan ikan bilih. Hal ini dikarenakan populasi ikan bilih yang semakin sedikit, sehingga nelayan yang terdesak akan tuntutan ekonomi itu terpaksa mengambil dan mengeksploitasi ikan bilih yang masih berukuran kecil tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk melakukan kegiatan observasi dan wawancara secara langsung pada Dinas Perikanan dan Kelautan Singkara terkait dengan bagaimana upaya kebijakan menanggapi kelangkaan ikan bilih di Danau Singkara ini. Nah, alasan utama saya melakukan observasi dan wawancara kepada petugas di Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah karena saya tidak menemukan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat di Danau Singkara. Hal ini dikarenakan bilih memang tidak dapat hidup di luar habitatnya. Bilih hanya dapat hidup dan berkembang berreproduksi itu di dalam habitatnya sendiri, yaitu di Danau Singkara. Karena Danau Singkara itu memiliki ciri khas karakteristik pH dan sanitas airnya sendiri, sehingga bilih ini tidak dapat dikonservasikan atau tidak dapat dibudidayakan secara ex situ oleh masyarakat sekitar.
Sehingga memang dalam upaya konservasi ini dibutuhkan tenaga atau pakar yang benar-benar mengerti dan teknologi yang benar-benar mumpuni untuk dilakukan pengembangan dan konservasi atau pembudidayaan ikan ini secara in situ. Poin B, waktu dan tempat observasi. Kegiatan observasi sekaligus wawancara ini saya lakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Singkarak, Kabupaten Solo. Adapun tujuan dari observasi dan wawancara yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan konservasi ikan bilih yang telah diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Danau Singkarak, kemudian untuk mengetahui rangkaian proses pelaksanaan konservasi ikan bilih di Dinas Kelautan dan Perikanan Danau Singkarak, untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Danau Singkarak terhadap masyarakat sekitar dalam menanggapi kelangkaan ikan bilih di Danau Singkarak. Selain itu, saya juga ingin mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Danau Singkarak selama melaksanakan kegiatan konservasi. Dan yang terakhir, tujuan dari kegiatan observasi saya ini adalah untuk mengetahui pentingnya kegiatan konservasi ikan bilih di Danau Singkarak. Bab 2, hasil dan pembahasan. Poin A, upaya konservasi ikan bilih melalui pemijahan benih. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh dalam kegiatan observasi serta wawancara yang saya lakukan tersebut, maka saya memperoleh hasil bahwasanya bentuk upaya pelestarian ikan bilih yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Singkarak atau disingkat dengan DKP tersebut adalah dengan melakukan pemijahan benih ikan bilih dalam sebuah akuarium. Nah, kegiatan pemijahan benih ikan bilih ini dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atas bantuan dari masyarakat setempat juga yang berada di lokasi Batang Sumpur, Singkarak. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari Koordinator UPTU Singkarak, Bapak Erwin Sofyan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut umumnya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Namun sayangnya pada saat saya melakukan observasi dan wawancara ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut, kegiatan konservasi ikan bilih yang biasanya dilakukan oleh pihak DKP itu saat sedang tidak berjalan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, berdasarkan keterangan yang saya peroleh dari pihak DKP tersebut, beliau menyatakan bahwa kegiatan pemijahan benih ini belum dapat dilakukan karena dalam waktu 1 atau 2 bulan ini pihak DKP itu akan dikunjungi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang dicanangkan akan datang berkunjung pada bulan Juni 2021, sehingga petugas-petugas dan pihak-pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Singkarak itu sangat disibukkan untuk persiapan penyambutan dari kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Poin B, proses pelaksanaan kegiatan konservasi ikan bilih melalui pemijahan benih. Nah, bagaimana pula rangkaian proses yang dilakukan dalam rangka pemijahan benih untuk upaya konservasi ikan bilih yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Singkarak ini? Berdasarkan keterangan dan informasi yang saya peroleh dari Bapak Erwin Sofyan selaku Koordinator UPTU Singkarak pada waktu itu, kegiatan pemijahan benih bilih itu dimulai dengan penangkapan indukan ikan bilih yang berada di muara Sungai Batang Sumpur. Nah, menurut beliau, dalam kurun waktu 3 bulan sekali di subuh hari sekitar pukul 4 atau 5 dini hari, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu akan turun langsung menuju muara Sungai Batang Sumpur dan bekerja sama dengan nelayan yang baru saja selesai menangkap ikan. Ikan yang masih hidup tersebut yang terbawa oleh jaring nelayan di muara Sungai Batang Sumpur itu selanjutnya dipilah dan dipilih oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan antara indukan jantan dan indukan betina ikan bilih yang diperkirakan sudah siap dan sudah layak untuk dilakukan pemijahan. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, memang indukan ikan bilih yang telah mencapai fase kematangan gonad biasanya akan cenderung berenang menuju arah arus yang deras. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan kenapa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu melakukan pemijahan benih dengan mengambil indukan hasil tangkapan nelayan yang berada di lokasi muara Sungai Batang Sumpur yang memang kondisi airnya itu sangat deras. Kemudian, setelah memperoleh indukan ikan bilih,
pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu mengeluarkan sel sperma yang berada di tubuh indukan jantan dan mengeluarkan sel telur yang berada pada indukan betina, kemudian digabungkan dalam sebuah ember yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, menurut Bapak Erwin Sofian pada saat itu pembuahan ini memerlukan waktu kurang lebih 4-5 jam. Menurut keterangan dari Bapak tersebut, ketika pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu sampai di muara Sungai Batang Supur sekitar pukul 4-5 pagi dan melakukan proses penangkapan indukan, pemilihan indukan, terus melakukan proses penggabungan sel sperma dan sel telur pada pukul 7 hingga pukul 10 pagi itu terjadi proses pembuahan di dalam ember. Nah, kemudian larva atau calon anakan ikan bilih yang telah melewati fase pembuahan selanjutnya akan dibawa oleh pihak Dinas Kelautan Perikanan itu menuju akuarium khusus yang sudah disediakan oleh pihak DKP di kantor Dinas Kelautan Perikanan. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah larva atau calon anakan ikan bilih tersebut itu memerlukan waktu sekitar 10-15 hari agar dapat tumbuh menjadi anakan yang layak untuk dilepaskan ke danau. Kemudian tahap terakhir dari proses pemijahan benih ikan bilih ini adalah penebaran anak ikan yang telah berumur 10-15 hari ke perairan Danau Singkara. Nah, menurut informasi juga yang saya dapatkan dari Bapak Erwin Sofian pada saat itu, larva atau calon anakan ikan bilih yang berumur 10-15 hari yang siap untuk dilepaskan ke Danau Singkara itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia secara langsung, melainkan hanya dapat dilihat melalui bantuan mikroskop karena ukuran dari larva itu sangat kecil. Poin C, kebijakan pemerintah dalam menanggapi kelangkaan ikan bilih di Danau Singkara. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPP itu telah mencanangkan pengembangan Danau Singkara menjadi pusat ikan bilih nasional atau National Bilih Center yang melibatkan UPTD milik Provinsi Sumatera Barat serta Badan Riset. Kebijakan lainnya yang juga ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan alat tangkap bagan sehingga pemerintah itu sudah rutin melakukan razia bagan di Danau Singkara meskipun terdapat beberapa penolakan dari masyarakat karena belum ada peraturan tertulisnya. Poin D, kendala dan hambatan dalam upaya konservasi ikan bilih di Danau Singkara. Dalam melaksanakan kegiatan konservasi ikan bilih di Danau Singkara, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tentu juga menghadapi beberapa kesulitan. Di antaranya adalah keterbatasan pakar serta teknologi yang dimiliki oleh kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Danau Singkara. Hal ini dapat saya lihat dengan jelas pada observasi di mana saya menyaksikan langsung kegagalan proses pembuatan pakan larva ikan bilih yang berada di laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, awalnya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu berencana untuk membuat pakan larva ikan bilih yang berumur 10 hari. Biasanya larva ikan bilih ini memakan zooplankton yang ada di danau. Namun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan itu mencoba untuk membuat membuat pakan untuk larva itu. Namun gagal karena keterbatasan pakar dan teknologi yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, kendala yang dialami oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya konservasi ikan bilih ini adalah seringnya larva ikan bilih yang berumur 10 hari atau ikan bilih D10 itu mengalami kematian pada saat proses pemijahan. Hal ini dikarenakan kurangnya pakan benih ikan bilih karena sangat diperlukan upaya perbaikan terkait pola pakan benih ikan bilih yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan hambatan terbesar yang dialami oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Singkara adalah kurangnya kesadaran dan kontribusi masyarakat sekitar terkait pentingnya kegiatan pelestarian ikan bilih di Danau Singkara. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikan bilih dengan menggunakan mata jaring yang berukuran kecil, bahkan menggunakan bahan peledak.
Poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah pentingnya peranan konservasi ikan bilih di Danau Singkara. Nah, kenapa kegiatan konservasi ikan bilih di Danau Singkara ini penting untuk dilakukan? Terdapat beberapa alasan. Alasan yang paling utama sekali, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ikan bilih ini merupakan ikan yang hanya ada satu-satunya di Singkara. Di dunia ini cuma ada satu-satunya di Singkara. Oleh karena itu, ikan ini sangat perlu untuk kita jaga dan kita lestarikan. Selanjutnya, ikan bilih ini merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat sekitar Danau Singkara. Selain memiliki nilai gizi dan protein yang tinggi, kenikmatan daging ikan bilih ini juga sudah diacungi jempol oleh para wisatawan lokal maupun lokal dan non-lokal yang telah mencicipi daging ikan bilih ini. Nah, tidak hanya itu, konservasi ikan bilih ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk terus menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga keanekaragaman yang ada di bumi kita Indonesia. Bab 3, penutup. Poin A, kesimpulan. Berdasarkan uraian saya di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya pelestarian ikan bilih di Danau Singkara itu dilaksanakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pemijahan benih ikan di dalam akuarium. Indukan ikan itu diperoleh dari muara Sungai Batang Sumpur dan membutuhkan waktu 10-15 hari hingga anakan ikan dapat dilepaskan ke perairan Danau Singkara. Selain itu, juga ditetapkan pelaksanaan kebijakan oleh beberapa pihak berwenang, diantaranya melalui operasi razia makan, mengarahkan masyarakat untuk melakukan perikanan tangkap menuju kegiatan perikanan budidaya, dan merancang kegiatan Pusat Ikan Bilih Nasional atau National Bilih Center. Dan juga terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi ikan bilih di Danau Singkara. Salah satunya adalah keterbatasan pakar serta teknologi yang mumpuni. Adapun saran saya berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya terhadap upaya konservasi ikan bilih di Danau Singkara ini adalah diharapkan kedepannya ada kebijakan-kebijakan lanjutan dari pemerintah setempat menanggapi keberlanjutan upaya konservasi ikan bilih ini, seperti dengan mendatangkan alat serta teknologi yang lebih canggih sehingga dapat membantu mempermudah kegiatan konservasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan dengan merancang wilayah Singkara itu menjadi kawasan cagar biosfer dan agrowisata perikanan, sehingga selain dapat menyelamatkan mata pencaharian masyarakat, kita juga dapat menyelamatkan komoditas ikan bilih dari kepunahan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan tertulis yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran aturan tangkap ikan yang sudah ditetapkan, misalkan dengan menetapkan sanksi atau hukuman yang tegas sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan rasa jera dari pelaku pelanggaran. Dan yang terakhir adalah dalam proses pembuatan laporan hasil observasi ini, saya juga menggunakan beberapa sumber atau referensi seperti sumber yang ditulis oleh Kartamiharja pada tahun 2009, yaitu pengelolaan sumber daya ikan bilih introduksi di Danau Toba, Sumatera Utara. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa sumber lainnya seperti kajian ekologis habitat dan sumber daya, kemudian ancaman terhadap plasma ikan bilih, dan beberapa sumber lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.